Shalom. Merdeka. Tuhan berkati kita. Baik, kita akan bersama membuka 2 ayat dari Galatia 5 ayat 1 dan 13. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Yang berbahagia barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. 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 Bapak silakan ceritakan singkat, bisa 1 kalimat, bisa 2 kalimat, apa kesan tentang kemerdekaan ke-79, ya singkat saja. Kegiatan ada lomba anak-anak, ada kalau tadi dari ini setelah upacara pagi, tabur bunga di makam Balidono, dilanjutkan dengan apa itu, kenduri atau syukuran jam sore. Kemarin menjelang hari 17 Agustus itu doa syukur 1 RT, ya doa syukur. Lalu tadi setelah upacara kita mengadakan perlombaan, ya dari anak-anak sampai ibu-ibu. Jadi ya untuk memeriahkan supaya kita tetap mencintai tanah air, begitu. Ya, tadi ada rasa syukur, ada doa, ada tasyakuran, ada tabur bunga ya Pak ya tadi? Ya ada. Baik, ditambahkan yang belum disebut. RT kami warga, di RT kami warga penuh semangat untuk mengikuti lomba-lomba menjelang ada lomba makan kerupuk, lomba itu apa masukkan kelereng pakai sendok itu, iya. Terus malamnya menjelang 17 itu mengadakan tasyakuran. Kegiatannya tadi malam tasyakuran. Iya, untuk lomba-lombanya masih besok pagi Pak. Untuk ibu-ibu itu voli terpal sama itu ngambil karet di tepung. Jadi mungkin nanti jadi kayak badut ya. Kayak gitu Pak. Untuk anak-anak tadi, ya intinya rame lah pokoknya. Karena tadi malam habis kita berdoa, terus dilanjutkan dengan joget dangdut. Ya. Selain tasyakuran dari joget dangdut. Oke, ya. Baik. Dirayakan dengan sukacita, itu hari ulang tahun kemerdekaan. Saya membuat satu puisi tentang hari ulang tahun kemerdekaan. Dan mohon maaf, puisi ini mungkin beda dengan yang Bapak Ibu rasakan. Tapi ini adalah bagian dari realitas yang ada. Judulnya Merdeka. Demikian. Tepat di malam tirakatan 17-an, seorang ibu mendekap erat anaknya yang merengek-rengek minta makan. Kelaparan. Dikubuk reot di bawah jembatan. Sudahlah, berdoalah, tidurlah anakku. Rasa laparmu itu akan hilang perlahan. Jangan hiraukan
mereka yang sedang tasyakuran, musik dan canda tawa terus terdengar. Sesekali terdengar sayup-sayup kata, "Merdeka!" Jutaan, bahkan mungkin miliaran uang dihamburkan, katanya untuk merayakan kemerdekaan. Itu haknya. Jangan hiraukan anakku, mereka bukan kita. Anakku, kita tetap tidak merdeka. Kita tetap dihimpit kemiskinan, kita didera kecemasan, kita dicekik ketidakpastian, dan kita kelaparan. Sudah, tidurlah anakku. Mungkin besok atau lusa kita bisa makan. Siapa tahu Tuhan masih mencintai kita. Bapak Ibu bisa tidak setuju dengan apa yang saya tulis. Tapi data resmi pemerintah, 25 hampir 26 juta rakyat masih di bawah garis kemiskinan, sangat miskin. Jadi kalau Bapak Ibu merayakan kemerdekaan tadi dengan lomba-lomba macam-macam itu bagus, tapi mungkin lain kali perlu dipikirkan kunjungan atau bingkisan untuk keluarga di sekitar yang kurang sejahtera. Kayaknya akan lebih lengkap. Saya model orang yang tidak begitu suka mengkritik. Lebih baik kita berbuat sesuatu daripada mengkritik, karena memang mengkritik itu mudah, cuma pakai lambe tur kendel. Tapi kalau berbuat sesuatu itu tidak mudah. Baik, saya juga mencatat tentang seorang dokter yang bunuh diri kemarin, tahu ya? Karena proses untuk menjadi ASN begitu berat, ada penggojlokan dan seterusnya. Bagi yang pernah pasti mengerti apa dan beratnya itu. Saya tidak akan membacakan semua, tetapi sebagai seorang hamba Tuhan, saya memang terharu dengan tulisan di buku hariannya. 1 semester aku berjuang di sini, terlalu berat untukku, sakit sekali, beban fisiknya begitu besar. Tidak semua orang punya fisik yang tangguh ya. Ada juga, apalagi dokter bukan olahragawan, pasti kita tahu. Lalu dia menulis, apa Tuhan tahu saya tersiksa? Apa Tuhan tahu aku kesakitan? Kenapa di setiap aku berharap tidak pernah ada jawaban? Apa Tuhan membenciku? Aku selalu menjerit, tapi kenapa dibiarkan? Lama ada tulisannya. Tapi beberapa saat sebelum dia menyuntik dirinya dengan racun, ini bunuh diri dokter ya, bukan orang biasa ya. Dia menuliskan lagi begini, aku sendirian, aku berjuang sendiri, tidak ada yang menolongku. Aku tidak ingin sakit lagi lebih lama. Semoga Tuhan mengampuniku. Tuhan, aku sakit. Aku mohon tempat, aku pulang. Kemudian dia menyuntikkan racun itu di lengannya dan meninggal. Menarik, dia berkata, aku sendiri.
berarti tidak ada orang yang memperhatikan. Menarik. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, saya tidak akan bercerita banyak tentang kemerdekaan. Saya akan mengajak kita untuk kembali ke 2 ayat yang tadi kita baca. Supaya sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Yang pertama, merdeka yang sejati di dalam Kristus. Jadi kita ada keselamatan, kita ada cinta kasih, kita ada perhatian satu dengan yang lain. Itu merdeka yang sejati, bukan secara politis saja. Nah, maka mari tahun depan mungkin perlu kita bikin acara kemerdekaan, tapi lebih bermakna, tidak sekedar makan kerupuk atau balap sarung ya, itu digawe si jenis yang lucu-lucu, atau nanti karnaval. Yang saya sangat tidak suka adalah ada yang berperan ibu-ibu hamil kemudian berkali-kali merotrok dan diguyu itu seneng banget itu. Nah, itu kan pelecehan untuk ibu-ibu. Ya mungkin dia tidak punya ibu ya orang itu. Tapi ya terserah, monggo. Dan biasanya kita mentertawakan dan senang. Kita merasa lucu kalau ada hal-hal yang sebetulnya tidak perlu ditertawakan. Nah, saya berharap kita mulai lebih melek untuk melihat sesuatu. Mungkin sudah saatnya gereja ini selain memperhatikan 16 kelompok, juga memperhatikan masyarakat sekitar yang membutuhkan sesuatu sedikit. Dulu saya mengajak setahun sekali lah bikin pasar murah, setahun sekali. Tapi kita sebagian tidak rela. Kita mengatakan kita beli mahal, kenapa dijual lebih murah? Jadi berbuat cinta kasih setahun sekalipun menyesal. Ada, saya dengar suara itu. Tapi kita kan beli di pasar. Beli di pasar orang ramai. Ini ono apa yo? Kok ramai banget? Oh, gereja Jawa ini riwaya undo-undo. Itu mereka senang itu. Tapi kita menyesal, ngapain beli di pasar? Jadi dibeli di pasar membuat orang lain payu, itu menyesal. Ini pola pikir yang perlu diluruskan. Tapi saya mengajak, entahlah nanti apa. Tapi ajakan saya satu, Bapak Ibu diberi kemerdekaan di dalam Kristus itu untuk mengasihi sesama. Orang Kristen tidak diundang untuk memikirkan diri sendiri, tapi mau keluar. Mau keluar. Saya bersyukur Pak Karmijo, karena sekarang muncul satu lagi pelayanan tidak hanya di rumah sakit dan di penjara, tapi di dinas sosial. Nanti bisa diambil alih oleh gereja dan dijadwal timnya dan di sport ya. Bagus. Jadi sudah saatnya kita memang seperti itu, tidak hanya di dalam tapi ke luar. Bisa kerjasama dengan lembaga-lembaga, bisa kampus, bisa lembaga-lembaga lain. Kalau ada acara, misalnya kita mau Natalan bersama mereka, itu bisa diatur. Nah, sungguh merdeka, pertama di dalam Kristus, kedua berdiri teguh. Di dalam Kristus berdiri teguh, jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Ini poin yang penting, sebab perhambaan itu bisa ego kita, bisa karena alasan keuangan kita. Bapak Ibu, kalau alasan keuangan itu kita ndak usah kaget. Saya sering mendengar istri saya berkata, nek nulungi wong ora kudu nunggu nek wis sugih. Ulangi, nek arep nulungi wong nggak usah nunggu nanti kalau kita sudah kaya raya, sekarang saja sesuai dengan kemampuan kita. Itu. Ini jangan mau diperhamba lagi. Yang ayat berikutnya, mari kita cermati ayat yang penting ini. Ayat yang ke-13. Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan untuk kesempatan kehidupan dalam dosa. Layani seorang akan yang lain. Menyalahgunakan
kemerdekaan. Kita sudah selamat, lalu seenak sendiri. Kita sudah selamat, ke gereja pun tidak rutin. Kita sudah selamat, PA pun jarang. Saya mengusulkan sesekali para pamong diundang, lalu disuruh informasi di kelompokmu berapa persen yang selalu rutin PA. Misalnya, saya khawatir jangan-jangan gereja sebesar ini sebetulnya yang sungguh-sungguh Kristen itu tidak banyak. Dan ini tanda-tanda yang menyedihkan. Oleh sebab itu, catatan akhir dari perenungan kita adalah layani seorang dengan yang lain, perhatikan seorang dengan yang lain dengan penuh kasih. Coba ini kita cermati. Kita akan Natalan, kalau tidak salah rayon ya, nanti kita cek. Coba rayakan Natal, tidak perlu dengan mewah-mewah, tapi salah satu yang penting adalah saling memperhatikan di kelompoknya. Tidak selalu soal uang, ada orang yang memang kesepian dan perlu disapa. Ada orang yang memang sedang sakit dan perlu didoakan, dikunjungi. Ada orang yang memang butuh finansial, yang kita sering buah nasi, lauk dibiarkan, buah sampai membusuk, sementara orang lain sebetulnya membutuhkan. Bisa saja. Jadi ada baiknya kita tingkatkan kepedulian itu menjadi nyata. Saya bersyukur karena di sini saya banyak belajar tentang orang-orang yang baik. Tapi catatan saya begini Bapak Ibu, nek wong tuane, kalau orang tuanya suka memberi pertolongan hal yang baik, saya kok melihat entah kaya entah tidak, anaknya cenderung meniru orang tuanya, suka menolong, memberi kepada orang yang membutuhkan. Tetapi sebaliknya, kalau orang tua tidak memberikan hal yang seperti itu, tidak melakukan suka menolong, anaknya entah dia kaya raya atau tidak, biasanya catatan saya juga tidak memiliki kepedulian, meskipun rekeningnya di bank bertumpuk-tumpuk. Itu. Nah monggo, kalau saya sarankan orang tua mulailah kasih teladan, dan mari kita mulai, tidak usah nunggu kaya, dan kita kembali untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif dan baik. Saya berdoa gereja ini makin diberkati dan saya percaya Tuhan menyertai kita. Amin.